tentang pemeriksaan diagnostik untuk laboratorium hati, pankreatitis, pankreas. Ya. Nama saya Dr. Dita Sregar, MPK SPPK. Saya dari Departemen Patologi Klinik. Jabatan saya sebagai ketua departemennya. Jadi seperti kalian ketahui, liver itu ada beberapa fungsi, ya. Jadi fungsi yang sentral itu dia mempertahankan suatu metabolisme hemostasis dan dia kerjanya melalui fungsi biokimiawi, ya. Jadi seperti kalian ketahui, fungsi dari liver itu juga dia sebagai suatu metabolisme. Metabolisme apa aja dia? Karbohidrat, apolipoprotein, berarti suatu protein, atau metabolisme asam lemaknya, ya. Dan juga untuk transminase dan dari suatu asam amino, ya. Selain itu metabolisme apa? Untuk penyimpanan untuk vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, ya. Vitamin yang larut dalam lemak itu AD, ya. ADEK, ya. Atau untuk proses metabolisme yaitu obat-obatan dan suatu konjugasi. Itu suatu fungsi liver dari proses metabolisme. Sedangkan dari proses sintesis dia apa? Dia menghasilkan urea, albumin, faktor-faktor pembekuan clotting atau komplemen J3 dan J4, ya. Selain itu dia menghasilkan ferritin, transferin, C-reaktif protein, haptoglobin. Jadi merupakan ini suatu protein fase akut apabila ada satu inflamasi maka dia akan juga meningkat, ya. Haptoglobin, alpha-1 antitrypsin, alpha-fetoprotein dan alpha-2 makroglobin, seroplasmin, ya. Fungsi yang lain yaitu untuk sebagai ekskresi. Dia sintesis daripada empedu, ya. Sudah itu lagi mengekskresi daripada pemakaian obat-obatan, metabolisme obat-obatan, ya. Dia endokrin apa? Yaitu untuk memecah daripada hormon dan sitokin, ya. Sama untuk proses daripada vitamin D, itu fungsi dari endokrin. Sedangkan dari fungsi imunologinya dia sebagai pembentukan dari B limfosit dan untuk proses dari imun kompleks sirkulasinya. Dan nanti juga dia secara imunologi hati itu juga akan mengaktifkan dari CD8 sitotoksik dari T limfosit. Apalagi sebagai dari imunologinya yaitu sebagai fagositosis dan adanya presentasi daripada antigen, ya. Yaitu berperanan dalam proses oral clearance developing. Selain itu juga akan menghasilkan protein binding lipopolisakarida, ya. Selain itu akan merangsang daripada sitokin, contohnya TNF-alpha, interferon, dan juga untuk mentransfer dari imunoglobulin A. Sedangkan fungsi yang lain yaitu untuk regenerasi dari hati dan regulasi dari angiogenesis. Nah, dalam suatu pemeriksaan tes hati kita harus tahu apa gunanya kita periksa tes fungsi hati, ya. Kalau dia tidak sesuai indikasi dari suatu penyakit itu nanti sangat disayangkan, berarti kita tidak tahu arah tujuan penyakit ini, ya. Jadi kita harus tahu kapan kita melakukan tes fungsi hati tersebut. Jadi kalau untuk pemeriksaan tes fungsi hati gunanya yaitu untuk mengetahui adanya berbagai kelainan pada hati, ya. Kita kepingin tahu apa sih yang akan terjadi kalau ada sesuatu penyakit yang akan menyebabkan peningkatan daripada enzim-enzim atau enzim itu yaitu SGOT, SGPT, ya, alkalin fosfatase, ya, yang dihasilkan di hati, ya, atau parameter yang lain yang akan menimbulkan khas pada hati, ya. Sudah itu kelainan pada hati dapat berupa nekrosis, ada kerusakan sel, kolestasis, penyumbatan maupun gangguan dari berbagai fungsi hati, ya. Jadi ini tujuan pemeriksaan tes fungsi hati ini bergantung pada berat ringannya gangguan yang terjadi pada hati. Nah, seperti kita ketahui, untuk diagnosis tes gangguan fungsi hati itu kita periksa bilirubin. Jadi bilirubin itu dia senyawa dari zat hasil dari pemecahan dari eritrosit di organ res. Itu hati dan limpa, ya. Jadi itu bilirubin itu dari hem, ya. Bisa ketahui dari eritrosit itu hemoglobin, hem plus globin. Jadi nanti hem ini dipecah menjadi porfirin dan serum. Porfirin dan serum. Dan nanti porfirin ini nanti akan mengalami yaitu namanya bilirubin unconjugate, ya, atau nanti terjadi proses prehepatik, ya. Nah, peningkatan bilirubin plasma itu lebih dari 2,5 mg per desiliter dia akan menyebabkan jaundice itu kekuningan pada permukaan badannya.
Jadi bilirubin itu bisa secara direct, conjugate, dan secara indirect unconjugate. Nah, bilirubin secara direct etiologinya yaitu prosesnya di hati sendiri. Bisa proses adanya kolestasis. Kolestasis adanya prosesnya itu penyumbatan itu prosesnya di dalam hati itu sendiri ya. Contohnya apa? Hepatitis, adanya biliary cirrhosis, adanya gangguan pada penyakit-penyakit gangguan transport daripada bilirubin. Apa itu? David-Johnson syndrome atau karena obat-obatannya, atau oleh karena poshepatik adanya kan tahu bahwa secara anatomi hepar itu dia berdekatan dengan kandung empedu. Maka apabila ada gangguan di kandung empedu, maka juga ada gangguan terhadap di hatinya. Ya, jadi apabila ada gangguan di kandung empedu, adanya suatu sumbatan bisa oleh karena tumor, oleh karena ada batu, ya, atau karena oleh cacingan, nanti ada di salurannya itu dia tidak bisa lewat bilirubin, maka tersumbat, maka akan terjadi kolidokolitiasis, ya, penyumbatan pada saluran empedu, ya. Itu prosesnya namanya poshepatik, ya. Jadi peningkatan bilirubin indirect itu etiologinya dari prehepatik, ya. Dia prosesnya ekstra atau intravaskular hemolisis. Contohnya yaitu penyakit yang hiperhepatik, misalnya oleh karena penyakit malaria, ya, atau anemia hemolitik itu prosesnya prehepatik. Nanti ada peningkatan bilirubin indirect-nya, ya. Sedangkan yang hepatik itu akibat proses daripada gangguan dari glucuronidtransferase, ya. Ini di sini adanya secara herediter, ya. Itu disebut dengan penyakit defek konjugasi of bilirubin, Kringer-Nasser sama Gilbert-Simms disease, ya. Jadi gangguan transport bilirubin ke sel liver, ya, Gilbert disease, atau adanya sama dengan ada gangguan suatu enzim yang tidak matang, suatu sistem imatur. Jadi dia nanti terjadi konjugasi bilirubin tidak adekuat, ya. Nah, di sini rasio serum bilirubin, ya, konjugate itu total, ya. Jadi dia lebih kecil dari proporsi itu terkonjugasi, ya. Jadi di sini nanti secara konsesional Gilbert disease penyakitnya namanya Klinger-Nasser syndrome atau secara hemolitik, ya. Jadi 20 sampai 40% itu terkonjugasi. Jadi penyakit-penyakit yang hepatoseluler HCC itu terjadi dia adalah karena adanya obstruksi ekstrahepatik, ya. Gangguan-gangguan nanti penyakit metabolisme bilirubin itu nanti terjadi penyakit namanya David-Johnson sama Rotor syndrome, ya. Sedangkan nanti rasio serum bilirubin itu 40 sampai 60 terkonjugasi, dia mungkin disebabkan hepatoseluler atau adanya ekstrahepatik, ya, atau tipe ekstrahepatik. Nah, setelah siap saya kuliah lah, ya. Pergi kuliah, bentar ya. Kuliah bentar ya, langsung. Kuliah, ya. Nah, jadi di sini proses daripada hepatosit uptake, proses konjugasi dan eksklusi dari bilirubin, ya. Nah, proses dia albumin bilirubin itu terjadi di dalam darah, nanti dia akan melalui dari membran sinusoidal, sudah itu nanti akan masuk ke dalam endoplasmic reticulum, sudah itu nanti akan melalui transportan lewat membran dan nanti akan ke kandung empedu, ya. Nah, ini proses metabolisme bilirubin yang nanti kalau adanya proses ada batu dia akan menyebabkan jaundice, ya. Itu tadi red blood cell, ya, dari prehepatik, hepatik, dan poshepatik. Ini ke ginjal nanti mewarnai urin, bilirubin, dan nanti bisa masuk ke usus halus, ke usus besar, ya, ke nanti corpus caseous nanti diwarnai dinamakan stercobilin. Nah, seperti saya bilang tadi, apabila ada suatu injury atau adanya suatu terpapar dengan suatu penyakit, maka hati itu akan merespon, dia akan menghasilkan enzim daripada enzim transminase, ya. Jadi enzim transminase ini fungsinya yaitu mengkatalisis transfer gugus gamma amino group dari aspartat dan alanin menjadi gamma keto group dari ketogluterat untuk pembentukan asal asetat asid dan kerupat asid, ya.
Nah, jadi yang transminase itu apa aja? Yaitu SGOT atau sebutan AST. SGOT serum glutamin transminase atau aspartotransminase ya. Jadi enzim ini terdistribusi pada liver ya. Dia terdapat di mitokondria dan sitoplasma. Dan juga di organ-organ jantung, otot skeletal, di kidney atau di otak ya. Enzim ini punya makna apabila dia kenaikannya 2 lebih besar dari nilai normal ya. Nah, sedangkan SGPT atau ALT dia ini enzim ini terdistribusi pada liver atau sitoplasma, dia terutama pada sitoplasma ya. Dan sedikit pada skeletal atau skeletal ya. Jadi di sini sama mempunyai arti klinis apabila kenaikannya 2 kali dari nilai normal. Nah, waktu paru SGOT SGPT itu yaitu kalau SGOT 18 jam sedangkan SGPT 48 jam ya. Jadi pada keadaan yang akut, pada akut early hepatitis misalnya oleh karena bentar ya adik, saya baca baik. Nampak, Dek? Nampak, Dok. Udah ya. Jadi kan, Dek, waktu paruhnya itu 18 jam untuk yang SGOT, sedangkan waktu paru SGPT itu 8 jam. Jadi untuk keadaan-keadaan yang proses ada suatu inflamasi, contohnya hepatitis yang proses akut, misalnya hepatitis A, itu dia SGOT atau ST itu lebih tinggi pada awalnya, tetapi setelah 48 jam dia akan nanti dia lebih tinggi pada awal, tetapi setelah 48 jam nanti baru yang naik adalah SGPT ya, itu lebih tinggi ya. Jadi peningkatan kedua enzim ini dia mencerminkan adalah suatu proses adanya suatu injuri di hati atau ada proses suatu nekrosis di hati ya. Jadi kenaikan enzim ini kedua enzim tersebut dia ada hubungannya dengan penyakit nekrosis yang selalu paralel ya, selalu sejalan ya. Jadi walaupun kenaikan ini kurang spesifik untuk penyakit liver karena dijumpai penyakit non hepatik misalnya pada penyakit miokard pada serangan jantung, ini nanti SGOT dia mau meningkat ya, karena SGOT selain di hati juga terdapat di otot jantung ya. Jadi nanti kalau ada peningkatan, misalnya pemeriksaan pada adanya serangan jantung MCI, misalnya SGOT naik, itu bisa oleh karena tadi adanya suatu serangan jantung. Jadi dia tidak spesifik juga oleh penyakit hati, karena dia juga terdapat di otot jantung. Nah, pada kasus-kasus orang yang mengkonsumsi alkohol, ya nanti AST akan meningkat dan nanti akan menurun setelah 1 minggu dia tidak mengkonsumsi lagi, ya.
Jadi pada keadaan normal, rasio AST adalah 1 atau sedikit lebih tinggi. Jadi rasio ini memiliki arti diagnostik pada beberapa keadaan penyakit liver. Nah, pada orang-orang yang penyakit gangguan liver yang disebabkan oleh alkoholik, itu rasionya 4:1 ya. Dengan SGPT itu dengan lebih kecil dari 300 unit per liter ya. Alasannya kenapa? Tapi belum jelas, tapi dapat diperkirakan oleh karena itu alkohol sangat toksik pada mitokondria. Berarti mitokondria itu pada SGOT ya atau AST, atau oleh karena adanya defisiensi pada kronik alkoholik yaitu piridoksin, merupakan kofaktor dari transminase ya. Jadi akibat defisiensi dari piridoksin. Nah, kenaikan SGPT atau ALT sedikit lebih tinggi dari SGOT pada pasien akut atau kronik viral hepatitis ya. SGOT, AST dapat dipakai untuk monitoring terapi terhadap obat-obat yang hepatotoksik. Ya, terapi harus di-stop apabila ada kenaikan lebih besar 3 kali daripada jumlah normal. Nah, enzim yang lain yaitu alkali fosfatase ini dijumpai pada organ liver, pada osteoblas, ya, plasenta, renal tubulus, dan intestinal epithelium. Nah, peningkatan enzim ini pada penyakit liver karena ada peningkatan stres pada sel. Ini barikalikuli umumnya terjadi pada kolestasis intra atau ekstrahepatik ya. Adanya gangguan dari ekskresi daripada liver ya. Enzim ini punya arti kelainan liver apabila kadarnya lebih besar 3 kali upper limit ya dari normal dan merupakan indikator adanya suatu obstruksi. Jadi kalau ada peningkatan alkali fosfatase, dia adanya suatu obstruksi di penyakit liver itu sendiri ya. Nah, pada keadaan normal serum dewasa kadar ALT normal pada berasal dari liver, tapi pada orang yang masa pubertas atau adanya suatu perkembangan daripada tulang bisa nanti karena tadi alkali juga terdapat di osteoblas ya, maka dia nanti juga akan meningkat pada orang-orang yang masa pubertas ya. Karena tadi enzim itu bekerja pada saat-saat perkembangan tulang itu sendiri. Nah, pada wanita hamil, kanker paru dan kanker payudara bisa terjadi peningkatan kadar ALT dari proses daripada fraksi dari plasenta. Nah, peningkatan ALT oleh karena adanya obstruksi di prosesnya ekstrahepatik biliari atau intrahepatik. Ya, peningkatan ringan sampai sedang dijumpai pada hepatitis dan sirosis. Ya. Jadi penurunan kadar ALT dijumpai pada keadaan anemia pernisosa dan hipotiroid karena gangguan fungsi osteoblasnya. Nah, gamma GT ini merupakan enzim sebagai katalisator perubahan gamma glutamyl grup dari gamma glutamyl peptida menjadi peptida yang lain atau asam amino. Ya, lokasinya di liver, di ginjal renal tubulus, dan di pankreas. Nah, pada penyakit liver, gamma GT berkorelasi dengan alkali fosfatase. Ya, jadi kadarnya akan meningkat pada obat-obatan yang dapat merangsang dari enzim inflasom seperti alkohol, barbiturat, dan phenytoin. Peningkatan gamma GT itu 5 kali dari overnormal upper limit, dia normal mencerminkan keadaan obstruksi daripada liver disease. Nah, peningkatan dia apabila lebih kecil dari 3 kali upper limit normal tidak spesifik dan dapat dijumpai pada penyakit-penyakit liver ya. Jadi kalau gamma GT dibanding ALT dia rasionya perbandingan lebih besar dari 5 itu mencerminkan adanya penyakit-penyakit oleh disebabkan karena alkoholik ya. Nah, tes metabolisme dan biosintesis untuk hepar yaitu albumin serum atau juga bisa dengan SPE serum protein elektrophoresis ya. Jadi di sini untuk melihat adanya suatu kelainan pada sirosis hati dan biasanya normal pada hepatitis dan kolestasis. Nah, ini gambaran dari SPE ya. Itu albumin alfa 1, alfa 2, beta ya dan gamma ya. Pada keadaan sirosis hepatis nanti terjadi hipoalbuminemia dan peningkatan dari beta dan gamma bridging istilahnya. Nah, di sini misalkan sifat tadi saya bilang ya, nanti ada peningkatan dari beta gamma bridging. Gamma globulinnya ya, tapi albuminnya nanti menurun. Terjadi hipoalbuminemia ya.
Nah, protombintran ini akan memanjang karena adalah proses digresif faktor koagulasi. Karena tadi fungsinya juga mensintesis daripada faktor koagulasi pada jalur ekstrinsik, yaitu faktor 2, 7, 9, 10 ya. Atau oleh karena keadaan kronik daripada hati itu sendiri terjadi sirosis hepatis ya. Oke, terima kasih. Ini untuk hatinya. Besok kita ada kuliah lagi, Adik. Iya dok, jam 10 ya? 10 dok. Dek, kalian besok jam 10 kita ada kuliah lagi, Dek. Kenapa dok? Besok kuliah sama saya jam 10. Siap kita ada kuliah lagi, ada kegiatan lagi. Ada dok, kuliah lagi dok, jam 11. Oh, ada. Iya dok. Ini ada kalian ada kuliah lagi siap ini? Nggak ada dok. Oke lah kalau gitu. Saya lanjut ya. Nampak, Dek? Nampak dok. Oke. Jadi pemeriksaan laboratorium untuk sirosis hati ya.
Sirosis itu adalah proses terjadinya proses difus yang dikarakteristikkan adanya nekrosis ya, arti kematian jaringan dan fibrosis pada liver yang akan merubah struktur daripada liver itu sendiri yang dari normal ya. Nanti adanya terbentuk nodul-nodul yang abnormal pada permukaan daripada liver itu sendiri ya. Jadi di sini akibat adanya proses tadi fibrosis sama tubuh tadi akan terjadi nekrosis hepatosit ya. Nanti akan terjadi kolaps jaringan retikulin dan deposit jaringan fibrus dan adanya distorsi vascular bed ya. Sudah itu akan terjadi nodular regenerasi ya. Jadi pada abnormalitasnya yaitu nanti kita lihat adanya abnormalitas daripada laboratorium yaitu bilirubin. Nanti akan meningkat selama bertahun-tahun dan bisa berfluktuasi. Ya, jadi kebanyakan tipe itu dia unconjugate kalau sirosis kolangitis tipe yang lebih tinggi dari relatif dan nanti akan stabil adanya proses postnekrotik sirosis. Ya. Nah, nanti akan dijumpai keadaan apa pada sirosis hepatis yaitu peningkatan daripada AST atau SGT dia meningkat dia lebih kecil dari 300 unit ya. Itu pada 65 sampai 75% ya. Atau SGPT meningkat lebih kecil dari 200 pada pasien 50% kasus ya. Jadi transminasa ini bervariasi luas dan ini mencerminkan adanya suatu progresi dari penyakit ya. Jadi sini nanti akan melihat progresinya yaitu ada suatu nekrosis pada sel parenkimia. Nah, nanti juga dijumpai peningkatan dari alkalin fosfatase yaitu pada beberapa kasus yaitu 40 sampai 50% kasus. Nah, pada gangguan fungsi sintesis ya, nanti karena massa hepatosis berkurang maka akan terjadi gangguan daripada sinetasa dari liver ya. Nanti akan terjadi defisiensi dari berbagai bahan. Oh. Izin dok, slide-nya tidak terlihat dok. Hilang lagi. Iya dok. Bentar, ya. Udah ketemu? Udah nampak deh? Maksudnya dokter tidak share screen dok. Oh alah, hilang lagi dia. Bentar ya. Oke. Nampak dek? Nampak Udah dok. nampak dek? Nah, nanti
Nah, akibat dari adanya proses nekrosis tadi nanti akan mengakibatkan gangguan dari fungsi stesis. Jadi nanti fungsi stesis itu apa? Nanti akan berkurangnya massa hepatosit berkurang, maka fungsi dari liver terganggu sehingga akan terjadi defisiensi dari zat-zat sintesis yang dihasilkan oleh hati tersebut, ya. Jadi bisa oleh karena apa? Tadi dari fungsinya dia menghasilkan daripada albumin akibat dari nekrosis tadi, maka nanti akan kekurangan daripada albumin, ya. Tadi saya bilang tadi dari pemeriksaan SPE fraksi albumin menurun, fraksi beta gamma globulin meningkat. Jadi rasio albumin globulin juga akan terbalik, depannya terbalik, ya. Nah, ini nampak ya penurunan daripada albumin. Nah, ini tadi penurunan dari albumin dan peningkatan dari fraksi beta gamma globulinnya, ya, pada keadaan sirosis hepatis. Selain itu apa? Tadi fungsi dari hati itu dia mensintesis dari faktor-faktor koagulasi. Jadi sini akibat terganggu, jadi faktor ekstrinsik yaitu proton bintangnya nanti akan memanjang, yaitu faktor 2, 7, 9, 10 ya, D. Nah, penyakit hepatosplenokarsinoma atau disebut dengan hepatoma, ya. Hepatosplenokarsinoma, etiologinya yaitu viral hepatitis aflatoksin. Oleh karena ini kacang-kacangan, ya, dia biasanya kita mengkonsumsi kacang-kacang yang udah nggak bagus lagi, ya, akan terbentuk aflatoksin atau penyakit viral marker hepatitis tadi, ya, atau menjadi hepatitis. Apa aja menyebabkan sirosis dari hepatitis yang ada itu B dan C, ya, D. Oh, salam. Bentar ya, kakak lagi kuliah, bentar ya. Bentar ya. Nah, jadi etiologinya yaitu sirosis hepatitis B yang menyebabkan dia sirosis hepatis, dan nanti juga hepatitis B dan C dia hepatoma, ya. Dan yang lebih progresif itu hepatitis B dibanding C, ya. Sedangkan hepatitis B itu DNA, sedangkan hepatitis C itu RNA. Jadi yang RNA hepatitis C, hepatitis HIV itu RNA, ya. Udah itu menyebabkan sirosis yaitu kita mengkonsumsi alkohol, adanya hemokromatosis itu berarti kelebihan daripada zat besi, ya. Nanti terjadi hemokromatosis, pengerasan pada liver itu sendiri, atau akibat adanya primary biliary cirrhosis, ya. Nah, pada HCC apa yang dijumpai yaitu adanya nanti pada penyakit HCC peningkatan dari alpha feto. Kita bisa periksa alpha fetoproteinnya. Dia merupakan tumor marker pada HCC, ya. Tapi juga dia pada bayi baru lahir nanti akan ada nilai alpha fetoprotein juga. Dia merupakan serum protein pada fetus, ya, untuk mempertahankan daripada tekanan onkotik. Nah, sudah saya bilang pada bayi lahir juga ada alpha fetoprotein, ya, disintesis dioksa, hepatitis fetus dan jadi usus, ya. Nanti pada kehamilan meningkat pada 12 sampai 14 minggu dan nanti menurun setelah 16 minggu. Dan nanti kadarnya akan normal selama 1 tahun ke depan. Nah, nanti dianggap HCC itu apabila alpha fetonya yaitu lebih besar dari 500 nanogram per mililiter.
selain diagnostik bisa juga nanti untuk pemberian dari monitoring dan juga prognostik ya. Nah, apalagi untuk ACC yaitu PIVK2 ya, kadarnya juga meningkat pada 80% kasus ACC ya. Jadi nanti kadarnya juga meningkat pada vitamin K defisiensi, digunakan untuk diagnostik dan monitoring prognostik ya. Nah, sedangkan untuk akut pankreatitis ya, di sini etiologinya oleh karena batu, alkohol, trauma, habis RCP ya, adanya obstruksi pada ductusnya, adanya hipertriglisemia atau hiperkalisemia, ada penyebab oleh infeksi virus, MAM, mikroplasma ya, sakit, salmonellosis oleh karena obat-obatan. Nah, ini dijumpai abnormalitas dari laboratorium diagnosis yaitu peningkatan dari amilase, serum amilase, fungsi dari pankreas itu ya. Nanti dia juga akan meningkat 2-12 jam setelah adanya proses pankreatitis, dan nanti puncaknya pada 48 jam, dan nanti akan menurun selama 3-5 hari ya, amilase. Nanti yang dia akan meningkat 3 kali normal, dan nanti dia akan meningkat secara normal di makroamilasemia ya. Jadi nanti dia tes ini akan terjadi interferensi dalam hipertriglisemia. Nanti peningkatannya dari abnormal oleh karena adanya gland salivary atau adanya intraabdominal inflamasi ya. Tetapi dia peningkatannya tidak di atas 3 kali ya. Nah, serum lipase tadi sama tadi amilase ingat dari amilum, zat tepung, ini lipase dari lipid. Jadi merupakan derivat dari pankreatic acinar cell ya. Jadi dia akan meningkat 4-8 jam setelah onset dari pankreatitis, dan nanti akan puncaknya 24 jam. Yang tadi amilase dia 48 jam ya, ini 24 jam. Dan dia akan normal 8-2 minggu, 8-14 hari ya. Nanti untuk responnya serum lipase ini lebih sensitif daripada si amilase. Jadi peningkatannya dari gland salivary dan dari oleh karena adanya inflamasi dari intraabdominal. Nah, selain itu apalagi trypsinogen 2, dia diperiksa dengan urinary dipstick. Dia masih penggunaannya masih dibatasi ya. Jadi pemeriksaannya kita selama ini untuk pankreas itu masih menggunakan amilase lipase. Nah, itu karena adanya proses inflamasi maka akan nanti ada peningkatan CRP dan juga PMN ekstratase lebih besar 2 mikrogram per liter, dan adanya peningkatan interleukin 6 lebih besar dari 400 mikrogram per mililiter. Nah, dijumpai apa lagi? Peningkatan daripada AST, rasio AST dibanding ALT ya. Ini pada dari normal, dan juga adanya sumbatan disebabkan oleh karena batu ya, itu penyebab kasusnya 95% kasus ya. Di sini sensitifnya rendah ya, sedangkan rasionya dia lebih dari 5 kali. Itu biasanya penyebabnya oleh karena takut pankreatisnya oleh karena alkohol ya. Di sini pun sensitifnya rendah ya. Sedangkan oleh karena transferin defisiensi karbohidrat ini berguna untuk pasien-pasien di kita untuk menyingkirkan daripada penggunaan daripada alkohol ya. Jadi ini akan meningkat sampai berapa minggu ya, sampai dengan dia dia akan menurun dengan sendirinya ya, meningkat untuk beberapa minggu. Jadi di sini untuk menyingkirkan orang-orang yang memperkonsumsi daripada alkohol. Nah, severity-nya untuk keparahannya itu kita bisa trypsin aktivasi peptide, yaitu lebih dari 200 IU per liter ya. Jadi dia lebih besar 30 mmol per liter di dalam urin 6-12 ya, yaitu pemeriksaan hematokrit ya. Selain itu kita periksa apa, karena adanya nekrosis ya, nanti kita juga bisa CRP ya. Terima kasih ya pertemuan kita pada hari ini ya, Dek. Jadi besok kita kuliah lagi jam 10 ya, Dek? Iya, Dok. Oke, terima kasih. Nanti coba saya lihat yang saya akut pankreas tadi kan pankreatitis. Nanti saya gabung besok ya, Dek. Baik, Dok.